5 negara terbesar di dunia. Karena kita punya sumber daya manusia, kita punya negara kita nih sumber daya manusianya banyak. Jadi kita bisa membuat Indonesia jadi lebih baik. Caranya gimana kontribusi kita untuk negara? Salah satu kontribusi saya adalah melalui VTube. Karena melalui VTube kita bisa membantu begitu banyak orang. Kita nggak cuma lihat diri sendiri. Kalau soal punya uang, ada penghasilan, dapat duit, sudahlah. Sudah pasti dapat, nggak mungkin nggak. Kalau nggak dapat, Anda nggak lagi di VTube itu namanya. Kalau Anda lakukan dengan serius, kalau Anda kerjakan, uang itu udah pasti ada. Pasti. Cuman masalahnya bukan cuma uang. Tapi apakah kita bisa membantu orang lain? Apakah kita bisa membantu tim kita untuk bisa sama-sama sukses seperti kita? Apakah kita bisa membantu tim kita untuk bisa merubah hidupnya? Nah, itu tantangannya. Nah, tantangan itulah yang mungkin saya akan ajak teman-teman semua. Jadi bukan hanya kita memperkaya diri, karena itu tidak penting. Karena menurut saya yang paling penting adalah kita bantu tim kita untuk jadi sukses dan kaya. Kalau mereka sukses dan kaya, Yes. kita sudah pastilah nggak mungkin nggak usah dibahas lagi. Jadi jangan pernah fokus ke diri sendiri, tapi fokuslah ke tim kita. Nah, untuk itu Anda perlu belajar. Anda perlu belajar dengan mentor-mentor yang tepat. Gitu. Jadi kalau untuk soal VTube-nya, kalau Anda merasa bahwa bisnis ini layak dan menarik untuk dijalankan, Anda sudah di tempat yang tepat. Dan banyak orang di luar sana tidak bisa melihat itu. Dan memang dunia ini berubah oleh sekelompok kecil orang yang bisa melihat sebuah peluang. Mark Zuckerberg ketika membuat Facebook itu ditolak oleh teman-teman kampusnya. Tapi beliau tetap jalanin dan sekarang ada yang percaya, ada yang tidak percaya. Yang percaya sekarang menjadi salah satu orang terkaya di Amerika dan orang yang tidak percaya tentunya sekarang gigit jari. Nah, mungkin teman-teman kita juga sama. Orang melihat VTube dari sebelah mata. Tapi kalau kita bisa melihat VTube dari kacamata yang berbeda, kita bisa melihat peluangnya di situ, selamat untuk Anda. Nah, tapi bukan cukup sampai di sana. Ketika Anda sudah melihat peluangnya, Anda juga mesti paham bagaimana Anda membangunnya. Bagaimana cara Anda untuk mengembangkannya. Karena kalau Anda sudah bisa mengembangkannya, maka Anda bisa bukan cuma membuat hidup Anda dan keluarga Anda jadi lebih baik, tapi Anda juga bisa bantu ribuan, ratusan ribu, puluhan ribu, bahkan mungkin jutaan orang di Indonesia bisa berubah hidupnya karena Anda. Jangan main-main dengan sebuah keputusan. Karena keputusan yang saya ambil beberapa bulan yang lalu, ternyata berubah menjadi berkat bagi begitu banyak orang. Saya juga nggak nyangka. Dan mungkin Anda juga tidak nyangka sekarang. Sekarang Anda tidak lihat, tapi Anda lihat 5 bulan lagi, 6 bulan lagi, tahun depan, Anda akan menjadi dampak buat bukan cuma keluarga Anda, tapi banyak orang di Indonesia. Nah, mungkin segitu aja, Pak Sandy, untuk sharing saya malam hari ini. Sorry, ini ada beberapa pertanyaan, saya coba jawab sedikit ya, karena saya Boleh, masih punya silakan. waktu mungkin sekitar 5 Silakan. menit. Ini kenapa TV-TV nasional nggak mengekspos? Adakah clue kapan e-commerce keluar? Oke. Gojek, Grab, Uber disebut TV nasional, VTube kok tidak? Oke, Gojek, Grab, dan Uber disebut di TV nasional sekarang, bukan ketika dia bangun. Ketika Gojek tahun 2015 nggak ada Pak di TV. Itu boro-boro di TV, di SMS mungkin ada. Tapi kalau di TV kayaknya nggak ada deh. Kalau misalkan sekarang tentu saja gitu. Tapi kita lihat VTube 5 tahun lagi, jangankan di TV Pak, di bioskop juga ada mungkin nanti. Semuanya pasti akan ada. Ya, kalau misalkan iPhone kapan bisa daftar? Nah, iPhone ini juga satu kendala ya, karena iOS-nya sulit untuk di-adapt dengan aplikasi kita. Jadi nanti sudah disiapkan solusinya, tapi lagi dalam proses. Terus kalau untuk tadi e-commerce, oke, e-commerce ini problemnya adalah di perizinan. Sekali lagi, ini model bisnis kita ini terlalu, kalau bahasa Yamaha selangkah ke depan, tapi ini kayaknya beberapa langkah ke depan gitu ya. Ini terlalu depan nih, sampai sulit untuk kita jelasinnya aja, bikin mudengnya aja susah gitu. Jadi kita perlu waktu. Jadi mungkin prediksinya mungkin tahun depan kayaknya deh. Ya, karena kita butuh dari manajemen sih lebih tepatnya ya. Manajemen negosiasi dan penjelasannya itu butuh lebih lengkap. Mereka butuh yang lebih jelas. Karena birokrasi di Indonesia kita semua sama-sama paham ya. Semuanya butuh waktu. Jadi kita butuh waktu untuk menyesuaikan itu. Tapi tentu saja kita mau banget supaya e-commerce itu jalan secepatnya. Karena kalau e-commerce itu jalan secepatnya, itu perusahaan akan jauh lebih sehat lagi gitu. Jadi tentunya kita juga akan perusahaan juga akan mengupayakan supaya jalan terus, supaya e-commerce ini bisa running gitu. Tapi kita juga nggak mau melampaui koridor hukum. Tentunya kita semua nggak mau melakukan sesuatu yang ilegal, kan nggak ada yang mau. Kita maunya semuanya dalam ranah hukum yang benar, melalui legalnya mesti tepat gitu. Jadi kita nggak akan mulai sebelum kita dapat ACC atau approval dari negara.
dari regulator. Tentu buat kepentingan kita bersama juga, gitu ya. Pernah nggak Metro TV iklan di RCTI? Nah, ini dijawabin sendiri. Terima kasih. Income Bapak sekarang berapa per bulan? Oh, income ya. Nanyain kamu dia, salah nanya itu. Oke. Kalau income sih mungkin ya CRV lewat lah ya 1 bulan gitu. Amin. CRV belilah CRV 1 bulan tuh kebeli. Gitu. Lumayan lah, lumayan. Untuk punya keleluasaan dalam segi finansial. Kalau misalkan dibilang kaya raya banget, enggak juga lah, masih banyak banget lah yang lebih kaya, yang punya gudang garam juga lebih gila-gilaan gitu. Tapi kalau misalkan keleluasaan dari segi income, dari segi pengeluaran ya makan-makan nggak mikir lah gitu. Makan-makan nggak mikir. Ngomong-ngomong, kapan manajemen berkantor di Indonesia? Nah, ini juga salah satunya nih ya, ini juga kebetulan lagi dibahas jadi sekalian. Kantor di Indonesia juga sedang dipersiapkan, karena kita juga sama-sama tahu bahwa bisnis di Indonesia, kantor harus di Indonesia. Jadi kantor itu juga lagi dipersiapkan, karena kemarinan ini kita memang peledakannya terlalu cepat. Jadi mau nggak mau harus ada manajemen yang dadakan dulu. Nah, sekarang ini sudah mulai running, lagi dipersiapkan untuk kantor di Indonesia. Jadi nanti kalau kantor ada di Indonesia pasti akan di-announce lah, nggak mungkin nggak. Ya karena saya yakin nanti kantornya itu nggak tahu deh itu kayak apa tawuran mungkin di dalam situ ya. Saya nggak tahu deh. Bakal rame banget pasti yang datang. Tapi nanti pasti akan dikasih lihat. Boleh lihat jempol yang bisa membawa kesuksesan. Wih, mantap. Wih, jempolnya mantap. Jempolnya mantap nih. Susah nih jempolnya. Kenapa untuk registrasi harus berusia 18 tahun? Karena kalau di bawah 18 tahun nanti kita ditangkap sama Depnaker. Karena tidak boleh mempekerjakan orang di bawah umur.